Kamu mungkin familiar dengan karya ini. Ya, ini merupakan 4 menit 33 detik karya John Cage. Karya ini cukup terkenal karena pemainnya nggak ngapa-ngapain selama 4 menit 33 detik. Namun tahu nggak sih, musik kayak begini nih disebut sebagai genre apa? Ada yang tahu? Ya, aleatorik. Aleatorik merupakan genre musik yang beberapa elemen utamanya sengaja dibiarkan acak atau random dan keputusan performer. Ini menjadikan penampilan musik aleatorik selalu berbeda-beda. 433 tadi merupakan aleatorik musik. Ide John Cage di sini adalah membiarkan suara apapun yang terjadi selama penampilan karya ini, seperti suara angin, ventilasi, suara penonton batuk, dan lain-lain sebagai bagian dari pertunjukannya, yang tentunya terjadi secara random. Bagaimana ide ini bisa ada? Ide aleatorik musik ini sebenarnya sedikit banyak sudah ada, bahkan sebelum istilah aleatorik musik ini ada. Di abad ke-18 ada Musikalische Surfelspiel, yaitu permainan yang menghasilkan musik secara acak melalui lemparan dadu. Nah, sebagai info, kata aleatorik ini berasal dari bahasa Latin alea yang artinya dadu. Nah, di sini lemparan dadu menentukan frase atau bagian mana dari pilihan-pilihan yang telah diprekomposisikan sebelumnya yang akan dimainkan. Permainan ini cukup populer di seluruh Eropa Barat pada abad ke-18. Salah satunya misalkan ciptaan Mozart ini, K516F. Masih mirip konsepnya, di abad ke-20, Henry Cowell menciptakan karya-karya seperti Mosaic Quartet yang memungkinkan para pemainnya untuk mengatur fragmen musik dalam sejumlah urutan yang berbeda. Nah, istilah aleatorik mulai dikenal oleh para komposer Eropa melalui kuliah yang diberikan oleh ahli akustik Werner Meyer-Epler di Darmstadt International Summer Courses for New Music pada awal tahun 1950-an. Menurutnya, sebuah proses dikatakan aleatorik jika arahnya secara umum ditentukan, namun secara detail bergantung pada peluang. Karenanya, musik semacam ini di abad ke-20 disebut sebagai aleatorik music dan menjadi genre yang populer dan dikembangkan sampai sejauh-jauhnya. Klavierstück yang ke-9, karya Karl-Heinz Stockhausen, terdiri dari 19 fragmen dengan panjang yang berbeda yang disusun dalam satu halaman besar. Musik dalam setiap fragmen diberi notasi lengkap mengenai nada, register, dan durasi. Pemain memulai dengan fragmen pertama yang ditemui secara acak ketika melihat sekilas halaman. Untuk fragmen pertama ini, tempo, artikulasi, dan dinamika diserahkan kepada pilihan pemain. Namun, pada akhir setiap fragmen, Stockhausen memberikan petunjuk untuk bagaimana fragmen berikutnya dimainkan pianis. Jika ada fragmen yang ditemui untuk ketiga kalinya, jadi setelah pemain si pianis ini melihat secara random dan 3 kali memainkan bagian yang sama, permainan akan berakhir. Sehingga lamanya permainan lagu ini, Klavierstück yang ke-9 ini, bisa sangat bervariasi karena tergantung dari peluang, tergantung si pemain kebetulan lagi ngelihat ke mana gitu ya. Namun mungkin puncak dari aleatorik musik ini bisa dibilang ada di tangan John Cage misalnya, selain 433 tadi, ada Concert for Piano and Orchestra. Di karyanya ini, untuk pianis misalnya, merupakan gabungan dari 84 jenis notasi yang berbeda, ditulis pada 63 halaman, disusun menggunakan 84 teknik komposisi yang berbeda-beda, di mana pianis dapat memainkan materi tersebut secara keseluruhan atau sebagian, memilih notasi, elemen, atau bagian manapun dan memainkannya dalam urutan apapun. Contoh karya aleatorik John Cage yang lain misalnya berjudul Imaginary Landscape nomor 4, yang di sini dia menggunakan 12 radio sebagai instrumen. Jadi ini radio beneran ya, sehingga penampilan musiknya tentu menjadi tidak pasti. Bisa dilihat ya, di sini para pemain tetap membaca notasi. Nah, notasinya ini apa sih isinya? Isinya itu di sini mengatur frekuensi tuning, volume, dan tone dari radionya. Setelah semuanya ini, kamu mungkin bertanya-tanya, what's the point of this kind of music gitu ya? Kenapa yang barusan-barusan ini disebut musik? Kenapa musiknya begitu? Di mana letak keindahannya? Memangnya ada yang suka? Nah, namun memang demikianlah musik-musik yang berkembang di abad ke-20.
Komposer di era ini memang hobi mengeksplor batas-batas seni yang umum. Tidak lagi mau terbatas oleh bahasa musik klasik, harmoni-harmoni tradisional, mayor minor begitu, atau bentuk yang tradisional, dan lain-lain. Aleatoric music inilah salah satu penemuan dengan ide serupa, mengeksplor batas-batas seni. Kalau menurut kamu bagaimana? Tertarik untuk mendengar? Tertarik mau belajar aleatoric music? Atau genre musik abad ke-20 lainnya? Silakan like, comment, subscribe, dan nantikan video-video selanjutnya.